Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita masih punya semangat pagi ya, walaupun udah siang. Kali ini kami dari kelompok 5 akan mencoba untuk mempresentasikan materi mengenai algebrator. Sebelumnya, kenalan yuk sama anggota kami. Kami terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri, Aan Khairunisa, kemudian Fauzia, Sohifah, Ahmad Faisal Yusuf, Endah Tri Lestari, I Solihat, Christina Pina Amelia, dan yang terakhir Alda Laudia. Setelah kenalan, saya akan menjelaskan pembahasan apa saja yang akan dibahas ke depannya. Adapun pembahasannya yaitu pengertian algebrator, fungsi masing-masing toolbar, langkah-langkah menginstal algebrator, menyelesaikan SPLDV dengan manual, kemudian menyelesaikan SPLDV dengan software algebrator, dan yang terakhir mengenai kelemahan dan kelebihan algebrator. Materi yang pertama yaitu pengertian algebrator yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Algebrator atau yang juga disebut dengan softmath adalah sistem aljabar komputer atau CAS yang dikembangkan pada akhir 1990-an oleh Neven Jurkovic dari Softmath San Antonio, Texas. Algebrator adalah CAS yang khusus diarahkan pada pendidikan aljabar. Selain hasil perhitungan, software ini juga menunjukkan langkah demi langkah penjelasan sensitif proses solusi dan konteks. Algebrator merupakan alat yang komprehensif. Ini akan memberikan siswa tidak hanya jawaban, tapi juga semua langkah yang diperlukan untuk sampai ke solusi, serta penjelasan lengkap dari masing-masing. Baik, sekian. Kepada pemateri selanjutnya dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi algebrator. Software ini dapat menyelesaikan masalah pada bab aljabar. Kita dapat menggunakan software ini tidak hanya untuk menyajikan jawabannya saja, tetapi juga langkah-langkah penyelesaiannya. Software ini bersifat portable dan cara penggunaannya pun sangat mudah. Cukup ketik soal dengan bantuan toolbar yang ada, algebrator akan membantu menyelesaikan dengan langkah-langkah yang mudah dipahami sampai menemukan solusinya. Software algebrator mencakup masalah dari pra-aljabar sampai pada aljabar untuk perguruan tinggi, trigonometri dan statistik, dan juga persamaan linear. Berikut adalah fungsi dari aplikasi algebrator, yaitu yang pertama, penyederhanaan ekspresi atau bentuk aljabar. Yang kedua, operasi dengan bilangan kompleks, menyederhanakan dan merasionalkan penyebut kompleks. Yang ketiga, grafik fungsi umum. Yang keempat, menyederhanakan logaritma. Yang kelima, menyelesaikan sistem 2 dan 3 persamaan linear. Yang keenam, grafik fungsi, garis, parabola, hiperbola, lingkaran, elips, persamaan, dan solusi kesenjangan. Dan yang terakhir, menyelesaikan persoalan linear, persamaan kuadrat, kesenjangan, termasuk persamaan logaritma dan eksponensial dasar, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya yaitu fungsi masing-masing toolbar. Pada aplikasi algebrator ada 4 toolbar. Yang pertama ada standar toolbar, kemudian ada editor toolbar, selanjutnya ada advanced toolbar, dan yang terakhir ada math toolbar. Langsung saja ke yang pertama yaitu standar toolbar. Di sini ada menu new untuk membuka lembaran baru. Kemudian ada open untuk membuka dokumen, solve step untuk memperlihatkan atau memunculkan jawaban dari problem yang ada secara satu persatu atau step by step. Kemudian ada solve all untuk menampilkan jawaban secara cepat tanpa harus mengklik solve step satu persatu. Kemudian ada check solution untuk memeriksa hasil penyelesaian, graph all untuk memunculkan hasil grafik dari suatu problem, explain untuk menjelaskan secara rinci dari jawaban yang telah diberikan oleh algebrator. Kemudian ada visibility untuk mengatur tingkat jawaban yang ingin kita inginkan, check your work untuk memeriksa hasil pekerjaan kita, wizard untuk memilih problem yang ingin kita inginkan, manual untuk memberikan informasi mengenai algebrator,
Kemudian ada Live Math Help untuk menanyakan langsung mengenai algebrator, dan ada Support untuk menanyakan langsung mengenai algebrator melalui email resmi. Selanjutnya ada fungsi dari editor toolbar. Yang pertama ada Undo untuk mengembalikan sesuatu yang sebelumnya telah terjadi. Yang kedua Redo untuk mengembalikan sesuatu yang setelahnya telah terjadi. Kemudian yang ketiga Cut untuk memotong objek. Yang keempat Copy untuk menyalin objek. Dan yang terakhir Paste untuk menempelkan objek. Kemudian selanjutnya fungsi dari Advanced Toolbar. Yang pertama ada Divide untuk membuat tanda bagi. Yang kedua ada Insert Less Than or Equal to Symbol untuk menambahkan tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan. Selanjutnya Insert Greater Than or Equal to Symbol untuk menambahkan tanda lebih dari atau lebih dari sama dengan. Kemudian Insert the imaginary unit I untuk memberikan nilai konstanta. Kemudian ada Subscript untuk memberikan basis pada variabel atau konstanta. Dan yang terakhir ada Insert Log untuk menambahkan tanda logaritma dan trigonometri. Baik, selanjutnya yaitu fungsi dari Math Toolbar. Yang pertama ada Mixed Number untuk membuat pecahan campuran, New Fraction untuk membuat pecahan biasa, kemudian Make Selection the Numerator of a Fraction untuk membuat pecahan biasa dengan memblok bilangan atau penyebut terlebih dahulu. Selanjutnya New Power untuk membuat pangkat, Make Selection the Base of an Exponent untuk membuat pangkat dengan memblok konstanta atau variabel terlebih dahulu. Selanjutnya ada New Root untuk membuat akar pangkat, Make Root untuk membuat akar pangkat dengan memblok konstanta atau variabel terlebih dahulu. Selanjutnya ada New Absolute Value untuk membuat nilai mutlak. Selanjutnya Make Absolute Value untuk membuat nilai mutlak dengan memblok konstanta atau variabel terlebih dahulu. Kemudian Matrix untuk membuat matriks, Det untuk membuat determinan, Insert New untuk membuat tanda dalam kurung, dan yang terakhir Insert Selection In untuk membuat tanda kurung dengan memblok konstanta atau variabel terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan beritahu langkah-langkah atau cara menginstal Algebrator. Pertama, buka browser, lalu ketik download Algebrator, kemudian pilih salah satu dari pilihan yang tertera. Kedua, klik free download. Ketiga, setelah aplikasi terdownload dan berada pada desktop, yang selanjutnya yaitu menginstal dengan mengklik yes. Selanjutnya, klik next. Pada Welcome to Algebrator Setup Wizard, kemudian akan ada dua pilihan yaitu I accept the agreement dan I do not accept the agreement. Kita pilih I accept. Lanjut, klik next. Selanjutnya, klik next lagi. Pada select start menu folder, klik next. Setelahnya ada dua pilihan. Kita checklist pilihan yang pertama yaitu create a desktop icon. Lalu klik next. Setelah semua langkah dilakukan, kita klik install dan tunggu sampai proses selesai. Sampai akhirnya kita berada di tahap terakhir. Agar bisa membuka aplikasi Algebrator, kita ketik finish. Dan selanjutnya kalian bisa menggunakan Algebrator. Pembahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah penggunaan Algebrator. Langkah penggunaan Algebrator secara umum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita klik New,
di pojok kiri atas untuk menampilkan file baru. Di situ akan muncul problem 1, problem 2, atau seterusnya jika ada soal-soal lain yang ingin diselesaikan. Lalu selanjutnya ketik soal yang akan diselesaikan. Kemudian klik solve step untuk mengetahui langkah demi langkah penyelesaiannya, atau bisa klik solve all di samping kanannya untuk mengetahui keseluruhan langkahnya dan jawabannya. Lalu kemudian klik solution. Kemudian klik setting untuk mengerjakan dengan cara apa yang diinginkan. Misalkan ingin mengerjakan persamaan kuadrat, kita bisa milih cara factoring, completing the square, quadratic formula, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, klik visibility untuk mendapatkan langkah-langkah penyelesaian soal dari yang cara paling sedikit atau paling singkat sampai dengan cara yang paling panjang untuk menyelesaikannya. Menyelesaikan SPLDV dengan cara manual. Soal yang pertama, seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 motor, ia mendapatkan uang 18.000. Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, banyak uang parkir yang diperoleh adalah: langkah pertama, buat pemodelan matematika dengan menjadikan informasi dalam soal menjadi suatu persamaan. Misal, mobil sama dengan X dan motor sama dengan Y. Maka, seorang tukang parkir akan mendapatkan uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor yang dapat dibuat menjadi sebuah persamaan menjadi 3X plus 5Y sama dengan 17. Sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor, ia mendapat uang 18.000. Dapat dibuat monad sebuah persamaan menjadi 4X plus 2Y sama dengan 18.000. Langkah kedua, untuk mengeliminasi variabel X, maka persamaan nomor 1 dikalikan dengan 4 dan persamaan nomor 2 dikalikan dengan 3. Kedua persamaan dikurangkan agar variabel X hilang. 3X plus 5Y sama dengan 17.000 dikalikan 4 jadi 4X plus 20Y sama dengan 68.000. 4X plus 2Y sama dengan 18.000 dikali dengan 3 sama dengan 12X plus 6Y sama dengan 54.000. 12X plus 20Y, karena X sama maka X yang harus dieliminasi. Untuk Y, 20Y min 6Y sama dengan 14Y. Dan 68.000 dikurangi 54.000 sama dengan 14.000. Y sama dengan 14.000 per 14, Y sama dengan 1.000. Langkah ketiga, kita lakukan substitusi nilai Y sama dengan 1.000 ke dalam persamaan 1. 3X plus 5Y sama dengan 17.000. 13 plus 5 dikalikan dengan 1.000 sama dengan 17.000. 3X plus 5.000 sama dengan 17.000. 3X, karena 5.000 pindah ke kanan jadi min 3X sama dengan 12.000. X 12.000 per 3, X sama dengan 4.000. Hitung uang parkir 20 mobil dan 30 motor. Sekarang kita sudah mendapatkan biaya parkir, di mana satu mobil sama dengan 4.000 dan juga satu motor sama dengan 1.000. Untuk 20 mobil sama dengan 20 dikalikan dengan 4.000 sama dengan 80.000. Sementara 1.000 dikali dengan 30 motor sama dengan 30.000. Jadi 80.000 ditambah dengan 30.000 sama dengan 110.000. Oke, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, metode substitusi dengan software Algebrator. Salah satu penggunaan software Algebrator yaitu untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Perhatikan permasalahan di bawah ini. Seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor, ia mendapat uang 18.000.
Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, banyak uang parkir yang diperolehnya adalah, penyelesaiannya yaitu buat pemodelan matematika dengan menjadikan informasi dalam soal menjadi satu persamaan. Dimisalkan mobil adalah X dan motor adalah Y. Maka, seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor dapat dibuat menjadi sebuah persamaan, yaitu 3X dan 5Y. 3X ditambah 5Y sama dengan 17.000, persamaan 1. Dan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor, ia mendapat uang sebesar 18.000 dapat dibuat menjadi sebuah persamaan menjadi 4X ditambah 2Y sama dengan 18.000, itu persamaan kedua. Maka persamaannya adalah 3X ditambah 5Y sama dengan 17 dalam ribuan. Lalu 4X ditambah 2Y sama dengan 18 dalam ribuan juga. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, buka aplikasi Algebrator versi 5.1, maka akan muncul gambar seperti berikut. Setelah itu, kita klik icon new pada toolbar, maka akan muncul problem 1 pada worksheet. Langkah selanjutnya, masukkan model persamaan pada worksheet. Setelah kita ketahui, persamaan pertama adalah 3X ditambah 5Y sama dengan 17, dan persamaan kedua adalah 4X ditambah 2Y sama dengan 18. Kemudian, kita klik Solution pada menu bar, lalu pilih Setting untuk pengaturan mengerjakan dengan cara apa saja. Misal, pada persamaan linear 2 variabel, kita bisa memilih cara pertama, elimination, kedua, substitution, yang ketiga, Cramer's rule, yang keempat, smart choice. Di sini, kami menggunakan cara substitusi. Nah, setelah kita pilih substitusi, lalu kita klik OK. Selanjutnya, kita klik visibility untuk mendapatkan langkah-langkah penyelesaian soal dari cara paling sedikit sampai cara yang paling panjang untuk menyelesaikannya. Di sini kami menggunakan medium visibility. Setelah itu, kita klik Solve Step pada toolbar untuk mendapatkan hasil secara bertahap, atau Solve All pada toolbar untuk mendapatkan hasil penyelesaian langsung secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ya gambarnya. Langkah selanjutnya, didapat hasil akhirnya, yaitu X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah 1. Pada software Algebrator juga, apabila kita membutuhkan penjelasan untuk setiap langkahnya, maka kita bisa klik pada langkah penyelesaiannya, kemudian klik Explain pada toolbar. Maka pada software Algebrator di situ akan dijelaskan langkah-langkahnya. Dan apabila kita ingin memunculkan grafik, maka kita bisa pilih icon Graph All. Baiklah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu ada kelebihan dan kelemahan software Algebrator. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihannya antara lain ada yang pertama, membantu menyelesaikan dengan langkah-langkah yang mudah dipahami sampai menemukan solusinya. Kelebihan yang kedua yaitu ada melayani sebagai tutor otomatis untuk siswa yang sedang belajar aljabar. Kelebihan yang ketiga yaitu ada membantu menyelesaikan soal aljabar dengan cepat dan akurat. Kelebihan yang keempat yaitu ada cara penggunaannya mudah dan cukup ketik soal dengan bantuan toolbar yang ada.
Yang selanjutnya ada kekurangan software algebrator. Kekurangan yang pertama yaitu ada software ini tidak bisa digunakan untuk mengerjakan soal inverse, dan kekurangan yang kedua yaitu ada software ini membantu siswa menyelesaikan soal-soal aljabar dengan disertai langkah-langkah penyelesaiannya secara lengkap dan jelas. Namun, hal ini menyebabkan siswa menjadi malas untuk mencoba dan hanya mengandalkan software ini saja. Sekian dan terima kasih penjabaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.